Selamat siang para hadirin yang sudah berkumpul di stage. Terima kasih untuk waktunya. Pada hari ini, hari terakhir dari Art Jakarta Papers, kami kembali mengadakan rangkaian program publik berupa diskusi yang akan diawali dengan diskusi pertama hari ini, yaitu evolusi kertas dari medium pendukung menjadi medium utama. Kami akan kedatangan 3 pembicara yang keren-keren, yaitu ada mungkin saya kasih sedikit perkenalan, Mas Iwan Effendi, seorang seniman dan juga co-director dan co-founder dari Papermoon Puppet Theater. Ada perwakilan dari Galeri Kertas Hanafi, yaitu Pak Hanafi sendiri, seorang seniman yang juga mengelola galerinya di Depok. Dan juga Mas Leo Adrian mewakili edisi. Kalau teman-teman udah lihat boothnya, persis di sebelah stage bisa dilihat nanti. Edisi ini adalah sebuah pendatang baru yang bergerak di bidang art print publishing. Silakan Mas dan Bapak-bapak bisa bergabung, menempati kursi di depan. Boleh bebas. Kembali membahas kertas, mungkin kita bisa mulai dari Mas Iwan. Mas Iwan mungkin bisa share nih gimana pandanganmu mengenai kertas. Apakah dalam praktikmu sebagai seniman, kertas itu medium yang pendukung atau justru medium utama, dan gimana juga mungkin dia berperan dalam praktikmu di Papermoon gitu. Kalau saya sendiri kertas sejak awal ya karena dari mahasiswa ya mungkin ya, dari mahasiswa, dari sekolah, dari mulai. Itu hal yang paling dekat bagi saya untuk menggambar lah awalnya. Jadi memang dia selalu, setahu saya dia selalu menjadi medium utama jadinya. Karena walaupun saya di sekolah di jurusan seni lukis gitu, tapi kertas itu kan nggak pernah jauh dari keseharian gitu. Lalu kemudian saya bikin Papermoon, bikin teater boneka gitu, medium kertas jadi pilihan yang paling masuk akal karena membuat boneka itu ada penalti bobot ya. Dan kertas itu menurut saya cukup lentur, cukup agile untuk dikelola bentuknya maupun durabilitasnya ketika kita bisa memperlakukan dia dengan benar. Itu sih. Dan kalau dibanding dengan proses saya sebagai mahasiswa seni lukis yang kemudian terjun sebagai seniman gitu ya, melukis di atas kanvas itu seperti membangun candi, tapi berdoanya itu dengan kertas tetap, semacam itu. Cukup menjawab nggak? Oke Mas Iwan, mungkin Pak Hanafi mau menambahkan sebagai seniman dan juga dalam praktik galeri kertas itu seperti apa sih Pak? Iya, saya mengamati banyak yang tertinggal di kertas gitu ya. Banyak artistik yang sudah dikelola, sudah dilakukan oleh seorang pelukis tetapi selalu tertinggal ketika dia mendapatkan medium lain seperti kanvas, seperti clay, seperti arsitek, semua tertinggal ya. Yang bagus itu tertinggal, tidak ada semburat dalam karya akhir. Jadi karya akhirnya itu sudah kehilangan apa yang sudah ada di kertasnya, gitu. Oke, ya mungkin Mas Leo bisa menambahkan juga bagaimana perspektifnya melihat kertas dan mungkin dari edisi yang sudah banyak bekerja sama juga dengan seniman. Kalau dari perspektif edisi memang bahan dasar untuk edisi memang art print ya. Jadi semua bahan dasarnya memang dari kertas. Dan saya lihat memang dari dulu kertas ini bukan baru-baru ini aja dianggap tren ya. Tapi memang dari dulu orang sudah pakai kertas ya. Jadi ya menurut saya memang salah satu media pilihan aja. Jadi kalau orang nggak kanvas, ada media-media yang lain, kertas salah satu media yang menurut saya dari dulu memang sudah dipakai dan kita pun juga hanya pakai kertas di edisi.
Kemudian mungkin saya mau tanya juga ke Mas Iwan, kenapa sih Mas Iwan memilih kertas sebagai medium inti dalam berkarya? Dulu saya ya sebagai seniman ya dan kayak membuat karya melukis besar itu kan awalnya tuh jadi satu cita-cita selalu ya maksudku bikin karya lukis monumental itu besar gitu. Tapi sejak saya membuat Peppermoon jadi melukis itu sangat mewah waktunya ternyata dan bahasa yang paling apa namanya fluent itu bahasa Indonesia fasih ya, paling fasih untuk saya menyampaikan banyak hal dari rancangan boneka, rancangan panggung kepada stage manager, sutradara, pemain boneka maupun ini tuh bahasa gambar, bahasa kertas. Jadi itu jadi saya bawa kemana-mana. Jadi ritus tubuh saya untuk menggambar di atas kertas itu cukup intens ya jadinya. Sehingga ya begitu alih media dari kertas menjadi boneka, dari kertas menjadi kanvas, dari kertas menjadi animasi, dari kertas menjadi instalasi itu alih wahana gagasan itu tadi sih sebenarnya. Jadi memang menurut saya intinya tetap ada di itu, yaitu bahasa yang paling jujur untuk seniman mungkin ya kalau kata Pak Hanafi tadi bahwa kemudian itu adalah keran dari dunia ide ke dunia nyata mau diwujudkan itu selalu melalui kertas karena sedekat itu kita dengan kertas. Itu sih dan ketika memutuskan untuk menjadikan dia karya utama itu tentu saja dengan banyak pertimbangan ya teknis, material, pemahaman iklim mungkin juga mempengaruhi kan. Pemahaman bahan itu akan dominan terus kemudian juga ketika dia saya jadikan karya dan ada teman atau orang lain atau kolektor yang menanyakan ini gimana perawatannya ya? Ya berbeda, harus dibedakan memang cara merawat material. Setiap material punya karakteristiknya masing-masing. Dia akan dirawat dengan cara yang berbeda gitu. Dan saya sebagai seniman menyadari itu penuh sebagai di dalam struktur saya berpikir dalam membuat karya dari mulai dia diputuskan sampai kemudian dia selesai dan dihadirkan lalu akan tinggal bersama orang lain gitu. Itu saya punya adalah di dalam ini saya sendiri gitu sih. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya, perbedaannya gimana sih ketika berkarya di kertas dan mungkin di medium lain? Karena saya ada dua hal ya berkarya di kertas, satu dia sebagai memang medium gambar untuk saya menggambar gitu, dan satu lagi saya di teater boneka saya menggunakan kertas untuk papier mache. Itu dua hal yang sangat berbeda sih dan di satu sisi saya juga di rumah ada studio grafis intaglio kecil jadi memang fokus di etching atau mezotin, aquatin gitu-gitu. Jadi memang dan saya sudah tahu bahwa ya kertas itu selalu dianggap fragile tapi dia itu enggak se-fragile itu sebenarnya gitu. Dan masing-masing bidang yang saya tekuni di studio saya itu ya beda-beda aja sih cara memperlakukannya sih. Itu sih kira-kira begitu. Membantu? Terus mungkin gimana Mas Iwan melihat kertas yang udah hadir dalam bentuk industrinya gitu ya, kertas yang udah lembaran sama ketika kamu membentuk jadi bubur kertas gitu. Mungkin bisa diceritakan. Gimana ya caranya melihat? Ya, dulu saya selalu sebagai mesti pas masih jadi seniman bercita-cita menjadi seniman kan. Kertas impian itu ya acid free ya mahal ya waktu itu masih kuliah ya. Jadi kayak memang melihat itu jadi sesuatu yang mewah gitu. Ya, tapi ternyata begitu saya sudah bekerja dan aktif berkarya ya saya pikir jadi nggak ada bedanya. Jadi ketika memang gagasan ini harus dituangkan ke dalam karya ya aspek-aspek itu hanya pendukung aja sebenarnya menurut saya ya. Bahwa kemudian jadi misalnya pun ketika memang kita membicarakan gagasan tentang apa ya mungkin bisa jadi mungkin menggambar di atas tisu dan nggak apa-apa gitu. Tidak harus yang sekuat kardus atau sekuat duplex gitu. Karena memang dia material itu karena di seni rupa juga saya percaya bahwa material itu juga pesan. Dia adalah bagian dari gagasannya gitu. Begitu sih.
Kemudian Mas Leo mungkin boleh cerita juga bagaimana sejauh ini karya-karya kertas diterima oleh kolektor atau publik yang sudah mampir dan melihat presentasi edisi. Juga mungkin sebelumnya boleh cerita juga mungkin proses edisi dalam memproduksi itu seperti apa sih Mas? Karena mungkin banyak yang pengen tahu juga gitu. Oke, ya saya rasa event-event seperti ini lebih meningkatkan awareness orang terhadap karya kertas juga ya. Kalau nggak ada event-event seperti ini mungkin tadinya juga nggak terlalu terekspos. Tapi menurut saya dari dulu sebenarnya kertas itu sudah karya-karya dari kertas seperti art print. Kalau saya bicara dari sisi art print ya, art print sebenarnya udah banyak banget ya dari dulu, dari zaman awal tahun 2000-an itu art print sudah dijual dan sudah bisa diterima oleh masyarakat. Karena dari dulu kita lihat karya-karya punya Banksy misalnya, karya art printnya itu harganya udah harganya 1000 US atau 1000 pounds gitu. Kemudian itu pun tanpa tanda tangan. Yang pakai tanda tangan bisa ratusan ribu, sampai ke lelang juga. Jadi harga art print atau karya art print itu sebenarnya dari dulu sudah ada, dan memang sampai saat ini pun juga masih konsisten seperti Takashi Murakami itu juga masih bikin. Kita bisa lihat di sini, kita yang lihat ada di sini aja kan ada Takashi Murakami, Banksy juga ada. Dan harganya juga saya tanya tadi harganya sekitar 1000 US. Itu tanpa tanda tangan. Jadi menurut saya art print ini memang dari dulu sudah ada dan sampai sekarang masih ada, cuman memang tidak terlalu terekspos saja. Mungkin dengan acara seperti ini bisa orang lebih tahu dan bisa lihat langsung. Nah, edisi ini juga salah satu alternatif sebenarnya. Kita membuat art print, kalau Banksy atau Murakami bisa seperti itu, artis Indonesia masa nggak bisa? Jadi kita semua angkat artis Indonesia di edisi, dan kita memang support artis Indonesia supaya bisa go internasional dengan media kertas yang lebih easy to preserve. Dan kertas kan lebih ringan, lebih gampang aksesnya, lebih fleksibel. Jadi kita pakai edisi ini sebagai media untuk meningkatkan industri seni di Indonesia, dari salah satu medianya yaitu kertas. Kan media macam-macam bisa, dan menurut saya kertas ini salah satu media aja sih. Dan bukan berarti kalau art print itu terus jadi kayak reproduksi atau replika, saya sama sekali nggak pernah menyetujui itu. Dan memang bukan seperti itu, karena kita kalau ngomong masalah art print itu ada mass production berarti tidak ada numbernya, jadi bebas kamu mau nyetak berapa aja, kalau sampai habis cetak lagi kayak buku lah. Dan kita ini edisi ini kan publisher. Kita bikin kayak semacam buku, tapi bedanya publisher yang kita buat ini limited edition. Jadi kalau habis ya sudah, when it's gone, nggak akan dicetak lagi. Itulah kita yang menjaga nilai dari si seniman. Makanya edisi ini art print dengan limited edition. Art print yang open edition, which is itu bukan edisi sama sekali. Dan saya merasa itu saya anggap berarti itu decoration atau sekedar poster. Tapi kalau edisi ini art print dengan limited edition of 5, edition of 10, dan mentok kalau kita edisinya saat ini edition of 10, itu mentok sudahan. Murakami itu edisinya sampai 300 sampai 500, ya, dan itu satunya bisa dijual 1000 US satunya. Itu kan luar biasa. Artis Indonesia bisa nggak seperti itu ya, kita lihat aja nanti, ya kan? Kita bantu untuk bisa mencapai ke sana. Makanya dan kita pun sekarang ada satu lagi edisi yang selain tadi limited edition, kita juga ada hand touch up by the artist. Jadi ini benar-benar personalized karena artisnya sendiri yang touch up. Itu tadi kepanjangannya sampai lupa. Mungkin boleh ditambahkan juga Mas Leo tentang bagaimana edisi bekerja sama dengan seniman dan sejauh mana seniman itu terlibat dalam proses produksi art print itu gitu, kalau di edisi. Oke, proses pembuatannya edisi sama aja kayak menciptakan sebuah karya seni, karena kita intens bekerja sama dengan seniman dari awal sampai proses akhir. Jadi memang edisi dan seniman bekerja sama menciptakan proyek yang bentuknya kertas. Kalau seniman selama ini painting segala macam kan lebih beda ya, kalau ini lebih berbentuk paper. Jadi kerjaan dari awal, dari kurasi, dari kita sampai proses pembuatan, proofing, itu semua seniman ikut
berpartisipasi sampai certified of karya itu, jadi tanda tangan oleh seniman dan di approve oleh edisi. Kita punya sertifikasi khusus untuk karyanya itu, jumlahnya juga. Touch up dari seniman, jadi kalau kita udah selesai, jadi art printnya udah jadi. Tadi art print kita ini pakai pakai Hahnemull paper. Jadi semua pakai art print kita semua pakai Hahnemull paper, which is itu acid free dan lignin free. Ya, itu museum quality. Mereka certified bisa bertahan lebih dari 100 tahun. Kadang-kadang orang suka takut, ini bisa bertahan lama nggak ya kertas ya? Tapi dengan teknologi saat ini, Hahnemull itu menciptakan kertas di mana dia certified bisa bertahan lebih dari 100 tahun dan biasa digunakan untuk museum. Bukan dipakai cuman untuk hal dekorasi, tapi untuk museum. Karena museum itu kan penting ya. Itu. Terus kemudian juga tinta yang kita pakai juga pakai pigment base. Jadi pigment base itu sudah disengaja dibuat untuk tahan lama, tahan terhadap UV, dan tahan terhadap cuaca maupun kelembapan. Itu tadi pakai bahan sama tinta yang kita pakai untuk edisi. Oke, terima kasih Mas Liuk. Kalau tadi kita udah mungkin dengar perspektif dari sisi seorang art print publisher, mungkin Pak Hanafi juga bisa share bagaimana visi Galeri Kertas Hanafi dalam membimbing atau mengkurasi seniman dan kenapa sebetulnya mendorong seniman itu untuk berkarya dengan kertas, dan apakah hanya di medium kertas saja atau juga medium lain juga kalau di galeri? Iya, galeri saya itu di kampung ya. Di kampung itu sangat mudah untuk tidak sukar lah. Tidak sukar untuk mendapatkan kertas gitu. Jadi yang mempresentasikan karya atau menginginkan melanjutkan keinginan untuk menjadi seorang seniman atau seorang pelukis gitu ya, dia mengambil karton apa saja, mengambil kertas apa saja. Jadi presentasi awal dari mereka-mereka yang seniman muda ini kita lihat ya, kita lihat kemauan keras dan skill yang baru awal dia punya gitu ya. Karena sekarang ini menarik ya, kertas ini seperti sebuah keniscayaan saya pikir. Setiap orang yang mau menjadi seorang seniman, saya pikir sebuah kertas itu akan menjadi dunia yang lepas, dunia yang mewah gitu ya. Dulu awal-awalnya saya menggambar layang-layang. Layang-layang itu menjadi menarik karena kita bisa lihat hasil gambar di layang-layang itu di langit gitu. Jadi seakan-akan kita ada di langit itu sendiri gitu. Jadi konotasi saya terhadap kertas ini adalah medan yang sangat luas untuk berbagi pengalaman gitu ya, berbagi pengalaman, sehingga pengalaman-pengalaman yang ditulis atau dituangkan di dalam kertas itu sering sekali tertinggal seperti apa yang saya katakan di awal. Jadi setelah dikanvaskan menjadi hilang. Itulah yang ingin saya selamatkan di Galeri Kertas. Ya, residensi, saya selalu membuat satu residensi beberapa bulan sebelum mereka berpameran ya. Saya tidak mengkurasi, ya. Jadi saya ada pihak yang menyeleksi karya-karya itu dan kemudian saya akan menemani menjadi mentor gitu ya. Antara 2 sampai 3 bulan di sana, kemudian pameran, dan di pameran itu mereka akan mengalami belajar pameran, ya. Belajar pameran. Jadi belum pameran yang benar-benar pameran, karena toh juga di situ tidak ada tidak jual beli, artinya di situ galeri saya itu galeri nirlaba, jadi independen aja. Terus bagaimana hubungan antara pemilik dan anak-anak magang itu?
kita seperti nyantrik gitu ya, seperti nyantrik. Jadi bukan hanya mengolah kesenian saja, tetapi juga kehidupan. Terima kasih. Mungkin tadi udah sempat sedikit disebut ya tantangan dalam memproduksi karya kertas dan juga mungkin memamerkannya, tapi mungkin saya ingin bertanya lebih dalam lagi dari pengalaman masing-masing membicara di sini, apa aja sih tantangan yang pernah dihadapi? Mungkin bisa dari Mas Iwan dulu, dari sisi seniman ketika memproduksi, dan apa pernah ada kolektor yang mungkin minta konservasi atau seperti apa, bisa diceritain? Ya mungkin sebelum sampai ke tahap kolektor dulu ya, maksudnya tantangan saya sebagai seniman. Tapi juga sebenarnya cara melihat, ketika kita memutuskan satu gagasan dan akan dituangkan ke dalam karya dan memilih material, medium, teknik, ya isinya akan tantangan doang ya. Maksudku, jadi mungkin kita tidak bisa menyebut itu jadi tantangan, tapi memang itu struktur berpikir karyanya jadinya. Jadi memang ya akan diulik, itu kenapa jadi sangat nerdy. Ada satu tahap seniman yang sangat nerdy gitu. Terus ada Utai. Ini seniman satu di depan saya ini merupakan satu seniman yang menginspirasi saya untuk melihat kertas jadi benda sehari-hari yang bisa untuk menuangkan banyak hal gitu. Dia sambil ngobrol sambil gambar itu bisa gitu, dan itu jadi kayak ya udah aja fasih aja bergerak gitu. Lalu kemudian ketika kita mengarah kepada distribusi karyanya baik secara ilmu pengetahuan maupun secara produknya gitu ya. Saya pikir ketika, ya mungkin saya salah satu yang cukup beruntung ya ketika saya bekerja dengan galeri yang mau mendengarkan dan mau mengikuti tahap demi tahap prosesnya gitu, dan selalu punya proyeksi dengan karya kertas saya. Waktu itu saya bekerja dengan Mizuma di awal, sama Freddy lebih tepatnya, tapi dia cukup sabar menunggu perkembangan tahap demi tahap saya berkarya di atas kertas gitu, dan dia selalu berhasil mencari cara untuk menyampaikan itu ke publik yang lebih luas. Dan ya saya pikir itu harus jadi pertimbangan ya, memang sekarang jadi seniman nggak cuman memikirkan bikin karya saja, tapi kemudian bagaimana setelah ini selesai kita bisa menyampaikan kepada agen yang kemudian akan membuat amplifikasinya lagi gitu. Semacam itu sih. Iya, tantangan dari menjadi seorang seniman itu adalah kita selalu harus mempunyai stamina kreatif ya. Karena kalau tidak ada itu kita sulit sekali untuk menuangkan apapun karena tidak ada gairah gitu ya. Gairah itu menjadi salah satu tiket kita untuk menjadi gembira gitu, menjadi manusia kembali. Dengan perkiraan saya itu bahwa tanpa gairah kita tidak bisa melangsungkan cita-cita kita sendiri. Tantangannya tidak ada, sebuah tantangan adalah sebuah kehidupan itu sendiri. Terima kasih. Kalau dari sisi publisher tantangannya dua ya. Yang pertama bagaimana pemahaman masyarakat terhadap ini ya, apa Artprint ini kan masih dianggap kayak mass production itu tadi, tantangannya bagaimana kita bisa edukasi ke publik bahwa Artprint itu berbeda sama mass production atau berbeda sama poster. Tapi itu tantangan yang tadi saya udah sempat kasih penjelasan apa bedanya Artprint dengan yang lain. Dan tantangan yang kedua lebih ke apakah orang masih nggak yakin kalau kertas ini layak nggak sih dikoleksi dalam waktu yang lama, rusak nggak sih sebenarnya kertas ini di koleksi yang lama. Juga ini yang jadi kita harus educate ke kolektor, apakah mereka bisa mengkoleksi kertas ini dalam jangka waktu yang lama. Dengan teknologi sekarang ini tadi seperti saya bilang, dengan adanya acid free paper, dengan adanya pigment based printing dan teknologi kedepannya tentunya itu akan memungkinkan sekali untuk kertas dikoleksi dalam waktu yang lama dengan syarat dirawat dan
ada hal-hal yang kemarin mungkin Pak Dirto sudah sebutkan, preservasi papernya. Kita menggunakan bahan yang berkualitas pun percuma kalau tidak dirawat atau tidak dijaga supaya kertas itu tetap dalam kondisi seperti awal. Itu aja sih. Baik, mungkin sekarang kita bisa buka pertanyaan untuk audiens yang sudah hadir di sini. Langsung. Dari pernyataan semua narasumber, mungkin sudah bisa cukup memadai untuk kami, peserta diskusi ini, untuk merangkai simpulan. Gitu. Meskipun simpulan itu di dalam diskusi ini nggak penting, tapi alangkah baiknya apabila ada statement dari kurator, karena statement di atas yang dijadikan tema, evolusi kertas dari medium pendukung menjadi medium utama misalnya. Ini harus ada penegasan lebih rinci, lebih jelas, sehingga pada momentum berikutnya atau penyikapan-penyikapan selanjutnya, ya boleh enggak sih sebetulnya, tapi diskusi ini paling enggak itu akan lebih mentes gitu, bernas gitu ya. Mbak Adinda, dari medium pendukung menjadi medium utama itu dijelaskan oleh Bung siapa yang dari edisi? Leo, Pak. Leo. Itu sudah mencerminkan pameran ini, pameran kolektif ini, bahwa media kertas menjadi media. Nah, sementara Saudara Iwan menegaskan yang lain lagi, bahwa kertas adalah kertas, gitu kan. Mau apa dengan kertas? Gitu. Nah, beliau melakukan hal itu, seperti juga Widi misalnya gitu, melakukan hal itu. Gitu. Jadi, ya ini harus ada penegasan di luar dua-duanya itu, dan kurator lah yang paling sahih untuk menegaskan sisi itu. Jadi ini bukan pertanyaan, kadang-kadang juga pertanyaan juga pernyataan juga jadi pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak untuk masukannya. Mungkin sebelum masuk ke kesimpulan, saya memang masih ingin bertanya kepada audiens jika ada yang ingin merespon atau menambahkan pertanyaan kepada pembicara-pembicara ini. Mungkin kalau nggak ada, saya mau melanjutkan bertanya lagi dan ngobrol dengan bapak-bapak yang di depan ini. Mungkin untuk Pak Hanafi, karena mungkin tadi belum terlalu dibahas, bagaimana Pak Hanafi menyeimbangkan praktik sebetulnya sebagai seniman yang berkarya dan juga pengelola atau kurator program galeri gitu. Pada era kontemporer ini, di mana waktu tidak lagi dibayangkan secara linier, maka revolusi mengalami pembaruan kembali. Apabila sebelumnya revolusi selalu mengarah ke depan,
kini menjadi peristiwa yang tidak terikat oleh masa lalu maupun masa depan. Sama-sama membuka kemungkinan bagi inovasi maupun redefinisi ini. Kendati revolusi kerap berakar dari keinginan akan sesuatu yang baru, kebaruan tersebut tidak serta-merta mengecualikan penafsiran ulang atas konvensi-konvensi lama yang selama ini dianggap mapan. Kegiatan mempertanyakan kembali yang berujung pada penafsiran ulang demikian merupakan bagian besar dari praktek-praktek kesenian hari ini. Dan melalui lensa inilah kita dapat memulai mewacanakan revolusi kertas. Jadi saya ingin revolusi kertas, ya dia. Revolusi kertas bukan untuk apa-apa yang sudah kita lakukan, tetapi ada semacam pengembangan atau sistem yang lain lah ya. Jadi tidak hanya untuk menuangkan gagasan secara visual, tetapi juga 3 dimensi. Gitu. Terima kasih. Iya, mungkin kita sudah cukup banyak ya mendengar dari diskusi hari ini. Mungkin tadi dari sisi Mas Leo banyak cerita juga tentang geliat dari edisi yang sebetulnya mungkin memang pendatang baru, tapi setahun belakangan ini sudah cukup terdengar, terutama di Art Jakarta ya, dan kami lihat juga responnya sangat positif dan kita bisa melihat ada semangat baru lah gitu untuk karya-karya kertas dan kemungkinan baru untuk kolektor mengoleksi karya melalui edisi gitu. Dan juga dari Pak Hanafi yang juga cukup semangat dalam selain berkarya juga beliau membimbing seniman-seniman di galerinya, yaitu Galeri Kertas ya. Kita berharap Galeri Kertas terus aktif gitu programnya dan menambahkan juga lah kepada seniman-seniman yang mau berkarya di kertas gitu. Dan juga Mas Iwan yang tadi sudah banyak cerita juga tentang pilihannya akan kertas, kenapa-kenapanya juga dengan memilih berkarya dalam medium kertas, dan juga bagaimana dia mengelola kertas gitu dalam berkarya. Mungkin saya ada pertanyaan juga sih buat Mas Leo untuk sedikit melanjutkan sebelum kita sampai di penghujung karena masih ada sedikit waktu. Mungkin Mas Leo bisa share nih gimana caranya seniman bisa sebenarnya mungkin ikut publish di edisi gitu. Seniman untuk bisa terbitnya bukan publish di edisi, tapi maksudnya gini, seniman udah waktunya untuk dipublish atau belum itu sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama, kalau seorang seniman sudah bisa menjual karyanya secara konstan, terus dan bisa diterima dengan masyarakat, diterima oleh masyarakat, sudah punya customer base atau sudah punya kolektor tentunya, saya rasa itu syarat nomor 1 ya. Terus nomor 2 juga indikasinya kalau memang harganya makin lama makin tinggi dan sudah makin lama makin kolektor atau para karya orang-orang yang mengkoleksi karyanya sudah tidak mampu untuk mengkoleksi karyanya lagi, harganya terlalu tinggi, itu mungkin sudah waktunya juga untuk dibikin untuk versi art print-nya. Dan yang ketiga, mungkin kalau orang udah pada tanya apakah ada versi art print-nya, customer-nya mungkin tanya udah ada versi art print-nya dan banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya mungkin bisa dipikirkan untuk publish untuk versi art print-nya. Sebenarnya indikasinya cuman itu aja sih, nggak ada kurasi-kurasi yang sophisticated untuk itu sih. Saya pun juga nggak akan ngomong masalah kurasi yang sophisticated karena itu bukan ranah saya juga. Thank you. Kemudian untuk menutup mungkin boleh dari Mas Iwan dan Pak Hanafi nanti bergantian. Apa sih mungkin yang menjadi harapan dari masing-masing untuk karya kertas di kemudian hari gitu? Ya menurut saya acara Art Jakarta Papers ini salah satu perayaan ya. Perayaan atas medium itu sendiri gitu, dan ya harapan saya akan ada banyak, masih akan berlanjut terus karena juga di kertas itu kadang-kadang kan suka menakutkan ya untuk dipilih menjadi medium utama berkarya karena urusan
konservasi, restorasi gitu-gitu kan dia memang begitu. Tapi ya dengan adanya forum-forum begini mungkin pemahaman dan keyakinan itu bisa terus tumbuh gitu. Karena banyak sekali saya selalu percaya begini bahwa banyak sekali gagasan. Tidak semua gagasan harus ditampilkan dengan kanvas besar gitu. Ada banyak hal kecil yang harus dibisikkan dengan kertas. Saya pikir itu harus terus digulirkan agar banyak hal bisa dibicarakan bersama melalui seni rupa gitu. Iya, setelah kita tahu bahwa penyedia medium kertas itu semakin banyak juga karena memang animo terhadap itu semakin membesar, maka saya ingin sampaikan bahwa melukis itu cara melihat, bukan cara melukis. Oke, terima kasih Pak Hanafi, Mas Iwan, dan Mas Leo untuk waktunya hari ini. Mungkin dengan ini diskusi saya tutup. Semoga sudah cukup menambahkan wawasan kita semua tentang kertas dan juga bagaimana mungkin pandangan pembicara-pembicara tadi soal kertas itu membuat kita melihat, terbuka matanya untuk melihat kertas sebagai medium yang tidak lagi sekunder gitu, tapi justru menjadi medium utama. Terima kasih. Thank you, Pak. Thank you, Pak.